Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya mengenai junub Pak Ustadz. Umpamanya kalau junub dulu mungkin nggak boleh ke masjid karena belum ada, khusus buat perempuan mungkin belum ada pembalut karena takut netes mungkin ya Pak Ustadz. Mungkin kalau sekarang umpamanya ada ibu guru ngaji lagi dalam keadaan haid, apakah masih bisa mengajar ngajinya tanpa memegang Al-Quran Pak Ustadz? Tapi tempatnya berada dalam masjid Pak Ustadz. Mungkin itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Ustaz mau nanya, kalau masalah junub ini kan ada orang yang menanyakan bagaimana kalau lagi junub terusan orang itu sisir rambut, apakah rambut yang jatuh yang lepas dari badannya itu diikut sertakan untuk dibasahin atau gimana, atau dibiarkan saja? Karena ada orang yang mengatakan nanti di akhirat nanti dimintai pertanggungjawaban gitu. Dan yang kedua, ini masalah masjid. Ada masjid yang di atasnya bisa buat sholat dan di bawahnya itu bisa untuk jalan raya. Nah itu posisinya, jadi kalau misalnya ada orang yang lagi junub, apakah itu nggak boleh di bawahnya itu berdiri atau duduk atau bagaimana? Karena ada masjid yang di atasnya itu didak, di atasnya bisa buat sholat, di bawahnya itu bisa buat lalu lalang orang gitu, buat lewat. Ya, terima kasih. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya angel-angel. Para jamaah, yang pertama yaitu tadi nyampaikan ketika dulu di dalam fikih, ya, dalam fikih ada salah satu yang diharamkan yaitu wal mururu fil masjid lil haid, ya. Diharamkan lewat bagi orang yang sedang posisinya haid. Tapi di situ kalimatnya ada penjelasan, in khafat talwisahu, kalau dia khawatir darahnya akan netes. In khafat talwisahu, berarti ketika dia posisinya tidak khawatir darah itu netes, berarti itu boleh. Pernah saya sampaikan sebelum ibu-ibu lahir nih, ibu-ibu yang sudah sepuh lahir nih, dulu belum musim pembalut Bu, ya, jadi pakainya kaos dalam. Nah, kaos dalam, karena 15 hari kaos dalam habis. Jadinya apa? Seadanya. Ternyata oli celana pendek dari anak kang beli dinggo. Ternyata ngelempitnya salah, ngelipetnya salah. Posisi seleting ada di depan. Sakitnya minta ampun itu Bu. Cekit lagi dulu ya, dulu. Nah sekarang sudah musim pembalut anti tembus, ya, yang posisi sponsornya kakinya ke atas, ke samping, nah jonglot, bebas seharian tidak tembus. Nah itu berarti hukum dari wal mururu bagi orang yang haid itu berarti boleh, karena kalimatnya in khafat talwisahu, ketika orang tersebut khawatir netes. Sekarang sudah modern, sudah ada pembalut yang kuat, tidak mungkin netes, berarti bagi ustazah itu berarti boleh, seperti itu. Yang kedua, para ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika posisi perempuan, makanya perempuan itu ketika haid itu tidak boleh berhias, bersolek, nggak boleh Bu, ya, nggak boleh.
Makanya setelah tidak boleh, maka ada penjelasan yang lain, buat tolak. Seorang perempuan yang lagi haid posisinya tidak boleh diceraikan, haram. Karena posisi perempuan itu supaya suami tidak tertarik pada saya, maka saya tidak bersoleh. Ya, beli bengesan, bedokan, kinclong bah. Nah, ke suami tertarik. Sedangkan perempuan yang sedang haid tidak boleh diistimna, dialap suka, diambil hikmahnya dari pusar sampai lutut. Itu tidak boleh. Maka zaman dulu ketika sisiran perempuan dikumpulin sampai 15 hari banyak satu plastik. Nah seperti itu, karena posisi rambut ini berarti sedang punya hadas. Maka ketika mandi, si rambut ini dimandikan bersama. Seperti itu. Itu kehati-hatian orang yang memegang agama. Itu kehati-hatian. Kemudian ke pertanyaan junub. Ketika junub, mudah-mudahan adik-adik nggak dengar. Ketika junub, posisi ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya terasa enak. Semua. Berarti semuanya menikmati. Berarti posisi yang nempel tatkala proses keluar junub itu berarti si bagian tubuh kita memiliki junub. Maka ketika kita mandi semuanya ikut mandi. Kehati-hatian ketika disisir karena belum saatnya mandi, belum kiyang, ntar aja agak siang sedikit mandinya. Ketika sisiran jatuh kumpulin, ikut mandi. Kehati-hatian. Yang ketiga tentang masjid. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Oh, ini masjid. Ya, masjid. Bisa belum? Masjid. Ketika masjid, lalu masjid itu dibagi-bagi. Halo Bapak Ibu, dibagi-bagi. Sebelah situ kamar wudhu. Di situ kamar mandi. Di situ WC. Apakah di situ disebut masjid? Halo? Itu disebut kamar mandi, ya kan? Bukan disebut itu masjid. Kamar mandi milik siapa? Milik masjid. Tapi posisinya masjid bukan. Kamar mandi. Di situ kan mandi, pipis, segala macam, ya kan? Nah, mungkin di situ ada ketika masuk di kamar WC itu, kamar khola itu, posisi dia lagi men atau punya junub. Ya, sama para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Oh, Isya. Ketika posisi ini masjid itu di atasnya didak, kemudian buat jalan. Berarti yang namanya masjid itu di atas atau di bawah? Di atas. Ini masjidnya didak, ya, dibikin jalan, taman rekreasi, sehingga banyak orang yang jalan-jalan di atas masjid, ya kan? Nah, tapi yang namanya masjidnya kan di bawah, ya kan? Di atasnya berarti bukan masjid, karena sudah dinamakan taman rekreasi atau jalan umum. Ternyata di taman rekreasi itu ada nongkrong perempuan yang belum junub, ada laki-laki yang nongkrong belum junub. Boleh atau tidak? Itu sih boleh, karena di situ sudah ditetapkan itu adalah jalan. Itu ditetapkan sebagai taman wisata. Masjidnya ini. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti contoh di Sumber kan begitu, naik di atasnya masjid, di bawahnya perkantoran. Berarti di dalam perkantoran itu, masuk ke dalam kantor itu, berarti posisi kita punya junub pun tidak apa-apa, karena tidak dinaskan sebagai masjidnya di atas atau dibalik. Seperti itu saja mungkin yang dapat disampaikan.
disambung Selasa depan. Mudah-mudahan sehat semua.